T minus 1 minute. T minus 50 seconds. T minus 40 seconds. T minus 30 seconds. T minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kami siap Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
kasih Bapa, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu Bapa. Ku bersyukur Tuhan, sebab lebih baik Tuhan di pelataran-Mu Bapa.
I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Whoa, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Whoa, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Whoa, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. What's up DYC? Kembali lagi dengan kita yang kali ini kita bakal ngediscuss something yang masih berhubungan dengan Wisdom Speak. Jadi Kak, kali ini Moi mau nanya nih, menurut Kak Windy, apa yang membuat Kak Windy itu nggak seneng? Jadi buat saya pribadi, saya tuh akan merasa tidak senang kalau yang pertama, badan sakit. Yang kedua, kalau kerjaan nggak selesai, gitu. Ada sesuatu yang di planning terus tidak terlaksana, apalagi nggak selesai itu. Yang ketiga, kalau berantem sama orang. Banyak itu ya guys. bakal bikin suasana nggak enak dan ya itu akan membuat aku nggak senang sih. I know that feel. Ada 3 loh. Oke, next di sini aku mau tanya, menurut Kak Windy, Tuhan tuh mau ajarkan Kak Windy apa sih dari situasi yang nggak menyenangkan gitu? Oke, jadi di dalam hidup ini pasti ada banyak hal yang terjadi nggak sesuai dengan apa yang kita mau, yang Glory bilang tadi tuh. Hal-hal yang bikin kita nggak senang, nggak happy, nggak setuju gitu. Tapi dari hal-hal yang sudah lewat itu, bahkan mungkin sekarang ini ada beberapa hal yang terjadi yang bikin nggak senang gitu. Hal itu yang Tuhan ingin ajarkan adalah yang pertama, bersabar. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu. Yang ketiga itu Tuhan sedang ajarkan kita untuk lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Bukan hanya dewasa di dalam mengambil keputusan, tetapi dewasa di dalam Tuhan. Dan dewasa dalam Tuhan itu, saya bersyukur bahwa sepanjang bulan Juli ini kita belajar tentang hikmat. Bagaimana anak muda, minggu lalu Kak Ebo sudah share pentingnya kita mempunyai hikmat dalam kehidupan kita, tahu mana yang baik, mana ada yang salah. Dari situ kita bisa tahu gitu bahwa kita ini udah di tahap yang mana kedewasaan kita. Dan di dalam Filipi yang Kak belajar bahwa di dalam Filipi 4 ayat 12 ini ditulis, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Jadi, ini adalah masa kehidupan yang benar-benar up and down, yang kayak Glory tanya tadi. Jadi, ada di masa yang senang, ada di masa yang nggak senang, tapi percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, dan percaya bahwa Tuhan selalu memegang kontrol kehidupan kita. Jadi, di dalam masa-masa yang gak senang itu pun Tuhan tuh ngajarin sesuatu, dan percaya bahwa di dalam tangan Tuhan segala sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita untuk kebaikan. Amin. Nah, last but not least, menurut Kak, apa yang membuat Kak Windy itu senang? Oke, jadi yang membuat Kak senang itu yang pertama, jujur nih, kalau dapat makanan enak, pasti senang sekali. Apalagi makanan gratis, ditraktir orang, pasti happy. Terus yang kedua, kalau satu proyek atau satu kerjaan yang dikerjain itu berhasil atau selesai dengan baik, gak usah rewardnya sih, tapi
kayaknya reward itu bonus, tetapi prosesnya itu akan membuat kami ini jadi senang gitu. Seperti contoh ya, tentang TYC Takeover juga, dan juga TYC online. Jadi beberapa bulan ini kan, ini testimoni ya. Jadi beberapa bulan ini kan kita udah adain online service untuk TYC. The first time kita bikin TYC online service itu kayak nggak mungkin, agak susah gitu. Gimana kita dapat waktu untuk ketemu sama anak-anak TYC, sementara semuanya karantina di rumah, dengan kita nggak boleh kumpul banyak-banyak orang, harus begini, banyak sekali batasan-batasan. Waktu itu kita doa, terus bersyukur ada banyak tim, ada banyak orang yang mempunyai hati. Start with one person yang punya hati untuk sama-sama layani anak-anak, di-share, dan berlanjut gitu. Dan sudah itu ada satu momen yang luar biasa. Pertama kali, kalau teman-teman masih ingat, ibadah online TYC yang pertama, waktu itu kita ambil tema konsep worship from home. Jadi itu partnya diambil dari rumah teman-teman. Dan audionya itu yang pertama dikirimin ke aku dulu, kemudian kirim ke yang mau edit sound engineeringnya. Pertama kali buka suara Brian vokal, worship leadernya, itu langsung nangis. Karena berasa bahwa ada satu yang di dalam hati kayak satu sangat happy karena sepanjang TYC Takeover waktu di gereja kita live, walaupun hanya sebulan sekali, itu kita bisa lihat hasilnya waktu Brian take vokal itu, dan dia bukan hanya sekedar menyanyi, tapi di situ benar-benar dia yang menyembah tanpa ada, maaf kata, bantuan kita, karena dia dari rumah. Tapi aku percaya dia juga di rumah dibantu oleh orang tua, dan itu sangat berasa bahwa ada kesenangan di dalam hati, ada rasa puas, dan melihat bahwa ada next generation yang hadir, lahir di TYC di dalam masa ketidaksenangan, di dalam masa yang benar-benar kita nggak pikirin, tapi kita melihat bahwa Tuhan bekerja. Itu yang terakhir memang benar-benar merasa happy. Dan kesini tuh anak-anak TYC, you're amazing, kalian luar biasa. Kemarin kita udah lihat di online service ibadah pagi, kalian melayani luar biasa, dan dedikasi kalian untuk melayani Tuhan, juga tim dan support dari kakak-kakak FGF Praise, orang tua kalian yang kasih izin, itu memang benar-benar merasa happy, merasa senang, merasa puas, karena kita bisa melihat bahwa keberhasilan dari pelayanan FGF TYC di sepanjang hampir 2 tahun ini, udah 2 tahun, dan itu lebih happy lagi sih, karena melihat mereka tuh benar-benar sekarang walaupun di tengah segala keterbatasan, mereka masih melayani Tuhan. Dan kayaknya dibandingkan dengan kesenangan yang lain gitu, itu sih yang sekarang, makanya itu juga yang diperjuangkan bersama-sama untuk bisa tetap bikin ibadah TYC, dan percaya bahwa sebagaimana kita juga merasa diberkati oleh setiap pujian penyembahan, teman-teman juga di rumah dan orang tua yang melihat pasti juga diberkati. Amin. Amin. Oke, jadi itu 3 pertanyaan udah kan? Sekarang gantian. Sekarang kita akan tanya Glory. Oke, out of the screen. Sekarang kita akan tanya Glory. Tadi pertanyaan yang pertama, apa yang bikin Oi happy? Oi senang gitu, Oi merasa puas. Oke, apa? Silakan. Cut dulu Kak, salah, tidak senang. Tidak senang, nggak apa-apa, lanjut. Tidak senang. Oke, yang buat Oi nggak senang itu kalau misalkan nggak capai satu standar yang Oi udah buat. Jadi misalkan mau kerjain tugas, terus Oi udah buat standarnya, minimal ini tugas ini tuh bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari, tapi ternyata dia lebih dari 2 hari. Itu kayak it makes me feel bad. Itu kayak nggak buat Glory itu nggak menyenangkan. Galau, gitu. Bu. Iya gitu. Cuman itu. Iya, okay. Itu doang. Yang kedua, dari masa-masa yang nggak enak itu, masa yang tidak menyenangkan, apa yang Glory belajar bahwa Tuhan sedang buat Glory untuk belajar sesuatu gitu dari momen itu. Dari momen yang nggak menyenangkan, satu hal, banyak sih, lebih tepatnya banyak hal yang akhirnya Gloria bisa belajar gitu. Yang pertama, ya kalau kita ada di situasi yang nggak menyenangkan,
ya kita tuh first to do gitu, kita harus tanya Tuhan dulu gitu. Tuhan, kenapa misalkan Glory bisa ngalamin ini gitu. Kalau misalkan akhirnya ini tuh sebuah proses, ya nikmatin gitu prosesnya, karena segala sesuatu di hidup ini nggak ada yang instan. Kalau instan itu nothing last gitu. Tapi kalau kita mau ngikutin prosesnya, emang sakit prosesnya itu selalu sakit. Tapi di situ kita bakal banyak belajar. Kita belajar gimana kita akhirnya mau mengasihi orang lain. Kalau misalkan kita itu merasa sulit untuk mengasihi orang lain, kita belajar dari kesulitan itu. Terus akhirnya kita bisa kita bisa respect sama diri kita sendiri. Kalau misalkan kita ternyata nggak respect sama diri kita sendiri, dan akhirnya satu hal yang paling bisa kelihatan bahwa di suatu proses itu kita dibelajar untuk sabar untuk suatu tuayan gitu, untuk sesuatu yang akhirnya kita bisa lihat dari proses ketidakenakan yang kita alami itu, kita mendapatkan hasil yang wow, thank you God gitu. Oke. Sangat diberkati. Masih boleh pertanyaan yang ketiga? Boleh. Tadi yang pertama yang tidak disenangi, yang bikin nggak puas. Yang ketiga, apa sih hal yang terjadi dalam hidup Oi yang bikin Oi itu bisa merasa senang dan puas? Merasa senang dan puas itu pada akhirnya ketika melewati proses itu dan bisa lihat gitu dari jawabannya Tuhan, ini loh, kamu tuh diproses dengan kesulitan ini untuk suatu hal yang lebih besar lagi. Jadi kalau boleh jujur ya, tahun lalu itu benar-benar kayak Glory itu masuk di tahun yang Tuhan itu proses, sangat-sangat proses Gloria untuk hadapin banyak banget masalah. Itu mulai dari I lost my best friend, terus di situ kayak Tuhan tuh ngomong, kamu tuh punya something to leave behind gitu, dan itu harus kayak God, itu susah loh, gimana terus, tapi Tuhan ngomong kamu harus lepasin itu, kalau kamu mau lanjut kamu harus lepasin itu. Dan akhirnya oke, dan itu bener-bener kayak Gloria nggak ngomong sama siapa-siapa, even mama. Dan akhirnya one day mama telepon terus ngomong gini, Gloria kenapa? At the same time gitu kayak Gloria pengen bilang, Ma, I'm not okay, tapi kayak di sisi lain karena Gloria merantau, Gloria tuh pengen it's okay, I'm fine gitu. Tapi di situ kayak diproses, Gloria tuh every night last year itu kayak nangis ke Tuhan, dan Tuhan tuh kayak ngomong, it's okay, just enjoy your proses gitu. Proses ini bakal nguatin Gloria gitu. Dan pas masuk tahun 2020, Gloria tuh ngomong sama diri sendiri, God, I believe this year is gonna be my year gitu. Amen. This year, apa yang membuat hati Gloria hancur tahun lalu itu bakal terjadi pemulihan. Dan yes, I'm really great, I'm really fine right now. And Amen. Itu yang benar-benar benar-benar thank you God. Kalau Gloria nggak punya proses itu dalam hidupnya Gloria, mungkin sekarang Gloria bisa kayak merasa masalah kecil pun itu jadi sensitif. Tapi kayak sekarang even buat orang lain, wow, masalah lu gede ternyata. Tapi for me, no, my God is bigger than my problem. Amen. Gitu. Yeah. Amen. Cuma di PYC yang harus jadi MC bisa menjadi pembicara. Yeah. That's okay. Dan thank you so much Gloria. Jadi teman-teman, kita sharing sama-sama hari ini sangat diberkati dengan materi kita tentang kepuasan atau contentment. Dan di dalam kehidupan ini yang benar-benar ada hal yang kita nggak suka, yang bikin kita nggak puas, ada hal yang kita suka. Tetapi seperti yang kita udah sharing tadi di dalam pertanyaan juga yang sudah ada, bahwa kedua hal ini akan membuat kita menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Di waktu yang nggak enak kita tahu bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menjalaninya, dan di waktu yang membuat kita happy, merasa puas pun kita tahu bahwa ada hal juga yang Tuhan ajarkan untuk kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke. So buat teman-teman semua di rumah, jadi kalau kita bicara tentang hikmat,
kita juga harus tahu gitu bahwa sumber hikmat dari Tuhan. Kalau kita berdua bisa ngomong seperti tadi, it's not because us, karena kita berdua sering ke gereja, sering ngomong sama orang gereja, bukan, tapi semuanya itu karena hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memberikan kita hikmat untuk bisa menjalani apa yang sudah Tuhan bilang untuk kita jalani. Dan bukan cuma buat kita aja gitu, kita buat happy teman-teman ya, semua. tapi kita merasa sangat diberkati juga dengan contoh yang Oi bilang tadi juga. Dan orang-orang di sekitar kita pun terlebih dahulu harus merasakan keputusan-keputusan yang kita ambil, kebahagiaan yang kita ambil, rasa puas yang kita rasakan bisa kita impartasikan ke orang lain. Dan kalau kita pun nggak merasa puas, bukan berarti itu alasan kita untuk nggak bersyukur kepada Tuhan gitu. So hari ini teman-teman, buat teman-teman semua yang ada di rumah, kita mau tutup sharing kita dan we'll continue in the Zoom meeting. Dan buat teman-teman semua, kita akan berdoa buat teman-teman di Zoom meeting. Kita akan berdoa. Mungkin hari-hari ini teman-teman merasakan ada banyak hal yang membuat aku nggak puas. Ada banyak hal yang membuat aku marah sama Tuhan dengan keadaan gitu. Ada beberapa teman yang curhat bahwa Kak, nggak enak ini online school, sekolah di rumah, nggak bisa ke kantin, nggak bisa pulang sekolah terus nongkrong sama teman-teman, tidak ada acara 17-an dan lain sebagainya. Itu kita merasa nggak puas gitu dengan keadaan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu mengizinkan banyak hal di dalam kehidupan kita untuk membawa kita di dalam satu kebaikan di jalan Tuhan. Dan percayalah anak-anak yang hidup di tahun 2020, kita semua adalah orang-orang yang kuat. Amen. Dan kepuasan itu sejati ada di dalam Tuhan. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita masuk di dalam hadirat Tuhan, itu adalah kepuasan sejati. Dan yang kita udah share tadi, itu kita tuh puas dari tadi. Nggak ada yang mention karena kita punya gadget yang bagus. Nggak ada yang mention sama sekali. Ya, aku sih mention makanan. Makanan. Just a simple things. Tapi nggak ada yang bilang tentang materi gitu. Semua rasa puas yang kita laksanakan, yang kita rasakan adalah karena kita mencapai sesuatu. Dan di dalamnya itu, Tuhan pun turut bekerja. Yes, Tuhan campur tangan. Dan kita berharap bahwa apa yang kita alami juga bisa teman-teman alami di rumah. Amen. Merasakan rasa puas, merasakan kesenangan di dalam Tuhan. Karena hanya dalam Tuhanlah kita mendapatkan sukacita yang sejati, kita mendapatkan kehidupan. So, we will pray for you sebelum kita akan continue ke Zoom meeting. Buat teman-teman yang mau join, kita mau doa sama-sama. Buat kita berdua juga di sini, but especially for you. Yuk kita doa sama-sama biar kebenaran firman Tuhan ini termeterai di dalam hati kita semua. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengkontrol kehidupan kami, bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami bersyukur keberadaan kami pada hari ini semua juga karena seizin Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Berdoa memberkati teman-teman di dalam masa-masa yang sulit ini. Banyak hal yang membuat kami nggak senang, banyak hal yang membuat kami nggak puas. Tapi Tuhan, kami berdoa biar Engkau sendiri menolong kami, memberikan kami sukacita, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kekuatan, agar supaya setiap pengharapan kami, Tuhan, kami tetap letakkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi doa kami, apapun yang menjadi cita-cita kami berdoa, Kau berkati, dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau sendiri akan membuat hati kami menjadi bahagia. Kau sendiri akan menaruh sukacita di dalam hati kami, dan kami bisa merasakan rasa puas dan rasa bahagia berada di dalam hadirat-Mu dan hidup di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. So, thank you buat teman-teman semua yang sudah join di TYC Online Service. Dan sesudah ini kita akan continue di Zoom meeting. Teman-teman akan mendapatkan link seperti biasa di grup WhatsApp kita. Dan kalau teman-teman yang baru join bersama dengan kami, teman-teman bisa lihat di link di YouTube channel ada WhatsApp untuk teman-teman bisa tanya, kasih tahu bahwa kalian mau join bersama-sama dengan kita. Buat teman-teman yang juga mau kasih persembahan, di situ sudah ada mau ditransfer kemana gitu. So thank you so much and God bless you. Bye-bye.